Assalamualaikum sobat semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang peralatan camping keluarga. Ya, berbicara mengenai camping keluarga tentunya melibatkan banyak anggota keluarga, dan barang bawaan atau peralatan camping yang dibawa pun pastinya banyak. Pada kali ini saya akan sharing mengenai tips barang bawaan apa saja sih, atau peralatan camping apa saja sih yang wajib dibawa dan yang opsional. Oke, check it out. Peralatan apa saja sih yang wajib dibawa? Yang pertama adalah tenda, yang kedua adalah peralatan pendukung tenda, yang ketiga adalah peralatan memasak, ini meja untuk masak, yang keempat adalah cool box. Nanti kita bahas satu persatu ada apa saja di dalamnya. Baik, untuk tenda sendiri banyak sekali ya jenis dan model di pasaran. Yang perlu diperhatikan dalam memilih tenda untuk family camping adalah berapa banyak sih jumlah anggota keluarga kita, karena hal ini berhubungan dengan kapasitas tenda itu sendiri. Yang kedua ya mungkin bagaimana sih posisi camp kita itu, apakah kita tidur bareng-bareng atau terpisah antara orang tua dan anak. Itu juga mungkin yang harus jadikan pertimbangan. Oke. Yang kedua adalah sarana peralatan pendukung tenda. Ada apa aja ya di sini? Oke, kita mulai mungkin dari bagian paling luar ya. Di sini sarana yang pertama yaitu alas tenda. Alas tenda ini digunakan supaya tenda kita tetap bersih ya, tidak kotor, dan diusahakan bahannya yaitu anti air, yaitu untuk mencegah air masuk ke dalam tenda. Saya sendiri menggunakan bahan dari terpal ya. Untuk ukurannya disesuaikan dengan ukuran tenda masing-masing. Kemudian ada playsheet ya. Playsheet ini gunanya sebagai ekstensi ya, untuk dapur, untuk memasak, atau untuk tempat kita nongkrong-nongkrong di tempat camping. Ini pasti sepaket dengan tiangnya ya untuk playsheet. Kemudian oh ya, ini tikar tambahan ya, tikar tambahan untuk kita makan. Bila kita tidak mau makan, berarti kita makannya lesehan ya. Untuk ukurannya sendiri bisa disesuaikan ya. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Untuk bagian dalam sendiri yang pertama ya, ini alas untuk tempat kita tidur ya, sehingga kita nggak langsung berhubungan dengan tanah. Ini saya memakai bahan dari aluminium foil ya. Fungsinya ini supaya untuk tetap menjaga kehangatan, jadi dinginnya yang dari tanah itu nggak langsung tertahan di sini. Oke, untuk tidurnya sendiri saya menggunakan ini nih, matras tiup atau kasur tiup ukuran 140 x 200 ya. Ini disesuaikan aja dengan tendanya masing-masing. Saya menggunakan 2 kasur tiup di sini. Ini. Tidak lupa juga ya, karena kasurnya ditiup, berarti kita harus menyediakan pompa elektrik supaya nggak capek memompa. Nah, kemudian untuk di dalamnya kita langsung ke sarana listrik nih, penerangan. Apa saja sih yang saya bawa di sini untuk sarana listrik? Pertama, lampu utama ya. Oh, itu dulu nih, sarana komunikasi HT. Ya mungkin di beberapa tempat camping nggak ada sinyal ya, jadi ini sangat penting untuk berkomunikasi. Kemudian untuk lampu utama, penerangan utama, saya memakai ring light. Kenapa memakai ini ya? Yang pertama, sangat terang dan jangkauannya sangat luas. Saya biasanya memakai tripod memasangnya. Seperti ini. Untuk penerangan. Kemudian di sini ada lampu-lampu penerangan di dalam tenda ya. Ini untuk di bagian tempat kita tidurnya ya.
Jangan lupa juga membuat senter kepala ya, kalau malam hari ke toilet tempatnya gelap. Ada ya, ini variasi sih, lampu kelap-kelip begini ya, lampu tenda. Nah, yang penting kalau di tempat tendanya ada listrik ya, jangan lupa bawa ekstensi kabel, baterai cadangan juga, kemudian power bank ini. Nah, power bank untuk cas HP atau lampu. Nah, untuk ring light tadi ya, bisa memakai power bank untuk sumber tenaganya. Ini alat-alat listriknya. Nah, ini cukup untuk alat-alat listrik. Lumayan cukup berat juga ya. Nah, kemudian ada apa lagi di sini? Nah, iya, ini kursi lipat ya, untuk santai-santai di tempat camping. Kemudian ada ini nih, meja lipat. Nah, ini pasangannya dengan kursi lipat ya. Meja lipat ini sangat praktis. Nah, jangan lupa juga hammock untuk santai-santai juga. Dan oh ya, ini sebagai benernya sih untuk peralatan dapur ya, gantungan buat alat-alat masak. Nih. Kemudian ada oh ya, ini nih untuk sarana tidur sendiri. Selain kasur angin tadi ya, mungkin ada beberapa menggunakan sleeping bed ya. Nah, saya membawa satu di sini karena biasanya saya bawa bed cover aja ya, karena tiap camping sih nggak jauh dari mobil gitu. Dan untuk bantalnya sendiri ya, bawa bantal dari rumah. Nah, itu kan dipakai anak-anak di perjalanan juga. Nah, ini sebenarnya opsional juga ya, panggangan lipat. Sudah pernah saya review panggangan ini ya, selain untuk memanggang juga sebagai tempat untuk api unggun ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share mengenai sarana pendukung tenda. Selanjutnya kita akan untuk yang ketiga, adalah peralatan memasak ya, atau peralatan untuk dapur. Di sini ada meja untuk memasak ya. Saya memakai meja dari Quechua. Meja ini bagus sekali, ada tempat memasaknya dan ada tempat untuk menyimpan bahan-bahan memasak dan bahan-bahan untuk makanan. Saya taruh dulu di sini. Nah, kemudian di dalam box peralatan masaknya ada apa ya? Oh, yang pertama jangan lupa nih, kesetnya harus selalu bawa ya, supaya tenda kita tetap bersih. Oke, ada alat-alat bumbu, piring, gelas, minyak, kecap, semuanya dalam satu box. Kemudian ada kompor ya, kompor memasak. Saya milih yang dimensi ini supaya kepraktisan dalam membawa. Untuk kompor memasaknya ya, dari Cosmos ini kecil. Kemudian ada alat-alat untuk cuci piring. Ini tempat bumbu juga. Ada tempat untuk telur. Ah, ini dia. Ini adalah bisa sebagai tatakan dan juga sebagai ember untuk tempat mencuci piring ya. Nah, ada tanganan untuk memasak. Jangan lupa gasnya ya untuk memasak. Ini tempat air ya. Siapa tahu jauh dari sumber air, maka
bisa mengambil air pakai tempat ini supaya praktis untuk memasak, cuci piring dan lain-lainnya. Kemudian ada wajan ya, tentu buat memasak nih, untuk memanaskan atau memanggang. Nah, ada nesting ini, nesting untuk memasak juga ya. Nah, kemudian ini ada kompor kecil juga, jadi saya menggunakan 2 kompor di sini, kompor yang satu dan kompor mawar ini. Yang satu buat masak, mungkin itu bisa buat kopi atau apa. Nah, ini dispenser air ya. Tidak lupa kita membawa galon, dan kalau penuh di perjalanan bisa beli di tempat-tempat camping atau di warung-warung sekitar tempat camping. Nah, ini ada tempat sendok dan alat-alat masak ya. Nah, di dalam ini tidak lupa kita harus membawa trash bag supaya kita tidak mengotori lingkungan. Sampah-sampah apapun kita buang pada tempatnya. Nah, ini ada apa ini namanya, kanebo ya, kanebo untuk mengelap. Itu buat burner untuk memasak pula. Nah, mungkin ini alat-alat ini ya untuk kayu bakar dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu peralatan dapur memasak yang biasa kami bawa. Nah, selanjutnya mungkin yang peralatan keempat yaitu coolbox ya. Nah, coolbox sendiri disesuaikan saja dengan keperluannya gitu. Ada yang kecil begini, bahan kain, ada yang bahannya dari plastik begini ya. Nah, jadi tergantung lamanya kita camping dan lamanya kita menyimpan makanan yang di sini. Oke. Nah, semua ini tinggal bagaimana kita menatanya dalam kendaraan. Mari kita lihat. Oke, mungkin itu saja tips peralatan camping yang bisa saya share. Jangan lupa juga untuk tetap membawa obat-obatan pribadi pada saat akan melaksanakan camping, dan selalu berdoa sebelum kegiatan dan setelah kegiatan camping kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.